Dakta dalam perspektif hukum bersama Ketua LBH Pelita Umat dan Kasumi Chandra Purnairawan. Perspektif hukum. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam Radio Daktar dan para pendengar. Baik, Pak Chandra, terkait dengan pandemi COVID-19 tentu banyak sekali pusaran hukum yang terjadi selama pandemi ini. Seperti apa Pak Chandra melihatnya? Ya, pertama begini, pandemi ini kan salah satunya adalah apa istilahnya ya, kita sebut menjadi apa istilahnya bencana nasional lah begitu ya. Dengan adanya pandemi, semua sektor ekonomi kemudian tidak bergerak dengan semestinya, kemudian banyak orang yang meninggal, kemudian banyak juga para pekerja yang apa istilahnya di PHK, atau bisnis yang kemudian gulung tikar begitu ya, atau bahkan juga banyak terjadi perceraian karena para suami tidak menghilangi apa istilahnya mendapatkan pekerjaan. Nah, tetapi di sisi lain ada juga pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan ini dengan bisnis begitu ya. Tentu kalau bisnis dalam konteks menggunakan pandemi, bisnisnya itu kalau kita anggap sebagai sesuatu yang normal dan wajar dan itu tidak persoalan. Hanya saja kalau kemudian bisnis itu kemudian di situ ada konflik kepentingan. Satu sebagai pengambil kebijakan, satu sisi dia juga sebagai pelaku bisnis di bidang itu. Nah, itu tentu persoalan lain. Misalnya begini, ada seseorang sebagai pejabat yang dia bisa menentukan bahwa apa istilahnya kondisi sekarang dalam keadaan darurat apa begitu ya, level berapa dan seterusnya. Kemudian misalnya satu sisi dia juga bisnis dalam konteks misalnya VCR misalnya begitu ya. Yeah. Nah, saya tidak nuduh siapapun misalnya begitu ya. Misalnya jika ada pejabat yang demikian, tentu saya kira pertama pelanggarannya adalah di situ dikhawatirkan adanya konflik kepentingan pertama, bahwa bagaimana bisnisnya supaya lancar. Tentu misalnya dia akan mengambil kebijakan mewajibkan misalkan untuk menggunakan misalnya tes PCR begitu ya. Atau kemudian kalaupun misalkan tidak ataupun harga berikutnya misalnya dinaikkan. Misalnya begini, dari harga produksi misalnya cuma 13.000, kemudian dijual dengan harga 2 juta misalnya gitu. Tapi dalam konteks bisnis sih wajar ya. Dalam konteks bisnis wajar. Mau cost HPP-nya berapa, misalnya HPP-nya 13.000, kemudian kita jual 10 miliar juga sah-sah saja. Cuman menjadi tidak etis dan menjadi persoalan adalah ketika di tengah pandemi gitu ya, menjual sesuatu yang berhubungan dengan pandemi, kemudian di satu sisi dia mengambil kebijakan begitu. Yeah. Nah, itu persoalan lain. Sehingga secara etika apa istilahnya, etika dalam berbirokrasi termasuk misalnya saya kira KPK bisa masuk ataupun kejaksaan bisa masuk, mungkin tidak ada penyalahgunaan kewenangan di situ. Penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, sehingga misalnya dengan kewenangan kekuasaan itu yang memungkinkan bisnisnya itu menjadi lancar. Misalnya begitu. Nah, ini saya pikir KPK dan kejaksaan atau Mabes Polri bisa masuk ke ranah itu begitu. Ya, tentunya pelanggaran cukup banyak ini. Apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Ya mungkin kalau dalam konteks bisnis ya mungkin ada peluang bisnis di situ ya. Peluang bisnis terutama misalnya alat tes PCR misalnya begitu ya. Kalau saya baca temuan dari Tempo kan cukup mengejutkan itu. Cukup mengejutkan sekali ya. Coba bayangkan begini, misalnya PCR itu dari harganya jutaan kemudian turun berkali-kali. Misalnya tidak ada protes dari para pengusaha di PCR. Kalau memang dia mengalami misalnya kerugian misalnya ya, misalnya HPP itu misalnya ongkos produksinya misalnya 500.000 kemudian diturunkan jadi 200, kan mestinya dia protes kan sebagai pengusaha misalnya begitu. Karena HPP-nya cukup tinggi misalnya. Tapi kalau dia biar saja misalnya diturunkan berkali-kali sampai ke 275 tidak ada persoalan, kan jadi pertanyaan publik. Kalau begitu berapa HPP-nya? Ongkos produksi untuk alat tes VCR itu misalnya begitu. Nah ini. Nah sehingga saya kira ini tentu kalau menurut pendapat saya adalah
pelanggarannya cukup serius di tengah pandemi, begitu saya kira begitu. Nah ini saya kira itu. Nah jangankan dalam konteks pejabat ya, di dalam konteks undang-undang perusahaan saja itu ketika pengambil kebijakan itu tidak boleh konflik interest. Adanya konflik kepentingan, misalnya begini ya. Misalnya saya sebagai direktur perusahaan, saya butuh tanah 10 hektar. Misalnya begitu ya. Kemudian saya nyuruh orang untuk membebaskan. Orang yang saya suruh itu kemudian pura-pura dia sebagai pembeli ke pihak lahan. Lalu menjual lagi ke PT dengan harga tentu di mark up. Misalnya begitu ya. Nah, padahal itu kan orang urus suruhan saya. Nanti perusahaan bayar sesuai dengan harga yang dijual oleh si orang suruhan saya itu, dan orang suruhan saya itu bayar ke saya sebagian, kan misalnya begitu. Nah itu pelanggaran serius itu yang seperti itu. Itu dalam konteks swasta ya. Dalam konteks swasta sudah cukup serius demikian. Nah, apalagi dalam konteks pejabat pemerintah, pengambil kebijakan gitu ya. Misalnya begitu, kemudian berbisnis dengan konteks kebijakan yang diambil. Nah ini saya kira kalau menurut pendapat pribadi saya ini pelanggaran betul, ini serius banget ini gitu. Kalau memang temuan Tempo itu benar betul adanya, misalnya begitu. Baik, tidaknya PCR tapi sebelumnya juga ada bansos ini, bagaimana? Ya kalau bansos kan sudah diproses ya oleh KPK. Nah meskipun sekarang Perpu Corona itu sudah dibatalkan, istilahnya, bukan dibatalkan ininya, istilahnya kekebalan hukumnya sudah mulai bersyarat begitu ya oleh MK. Sehingga dalam konteks ini saya kira aparat penegak hukum bisa masuk di situ untuk memproses misalnya dugaan-dugaan pelanggaran dalam konteks bansos misalnya begitu. Termasuk misalnya penyaluran misalnya digunakan misalkan oleh pejabat misalkan untuk sekaligus kampanye misalnya begitu, itu juga bentuk pelanggaran. Nah saya kira KPK bisa masuk di situ gitu. Baik, tapi kalau ketegasan hukum selama pandemi ini bagaimana, Pak Chandra? Kalau terkait ketegasan hukum dan selama pandemi, saya kira pemerintah sangat pintar, saya kira sudah menyiapkan segalanya, termasuk dengan adanya Perpu Corona yang kemarin itu, yang kemudian tidak bisa dipersoalkan dan lain-lain, itu kan cukup. Saya pikir keren sekali itu penasehatnya ya, penasihat hukumnya keren sekali, saya kira begitu. Jadi semua sudah dipersiapkan dulu sebelum tindakan dilakukan, saya begitu. Nah itu, tapi intinya pesan moralnya adalah jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk mengambil keuntungan lah, misalnya begitu. Baik. Itu saya kira. Baik, dan tentunya ini kalau jika pemerintah melanjutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk penanganan pandemi setelah 2022, dan ini memang Jokowi harus mengumumkan berakhir atau tidak paling lambat di akhir 2022, ini seperti apa, Pak Chandra? Iya betul, saya kira kan sudah mulai, jadi saya kira pemerintah mungkin belum berani mengambil kebijakan mengumumkan pandemi berakhir, mungkin karena dia harus nunggu dulu dari WHO ya, begitu ya. Begitu. Cuman hanya saja meskipun belum ada pengumuman resmi berakhir atau tidak, tapi ini jangan sampai dijadikan alasan untuk melakukan dugaan-dugaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan begitu. Baik. Sebetulnya kalau saya jadi pejabat bisa saja saya perpanjang jabatan dengan dasar bahwa negara dalam keadaan genting memaksa, misalnya begitu. Baik. Misalnya. Baik, Pak Chandra di 8816363 ada rekan Dakta yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Upi sehat? Sehat, Pak Qasim silakan dengan Pak Chandra. Ya, Pak Chandra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kelihatannya sekarang sudah ada penyalahgunaan baru lagi yang berhubungan dengan tes PCR. Ya, kemarin sudah ada yang hasil auditnya itu per tahun itu 9 triliun. Nah, siapa yang memanfaatkan uang ini? Masuk negaranya bagaimana? Kemudian siapa di antaranya yang berbisnis? Saya sudah menemukan timnya ataupun stafnya Pak Ruhut Panjaitan itu datang ke perhubungan. Suap-suap dalam rangka pembagian. Nah, saya pada saat itu ada di sampingnya, lagi bertamu di BUMN. Ya,
Jadi sudah mulai lagi ini ada yang terbaru. Mohon, makanya dibentuknya KPK seperti makhluk yang sekarang kurang proaktif, kurang yakin dengan para pejabat. Karena itulah dalam rangka bahan korupsi sudah makin penyalahgunaan itu makin banyak. Itu saja Pak Chandra, mohon solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kosim. Silakan Pak Chandra. Ya paling ya gini aja, kita elemen masyarakat lakukan kontrol ya. Kontrol dalam konteks menyampaikan masukan kepada pengambil kebijakan, termasuk kalau ada jaringan di dalam juga istilahnya memperingatkan atau kemudian memberikan edukasi bahwa misalkan untuk tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan untuk bisnis begitu misalnya. Karena kalau begitu khawatir negara kita terjun kepada corporate state nantinya, negara yang kemudian berbisnis atau kemudian mengukuhkan bahwa pengusaha dan penguasa itu memang tidak pernah terpisahkan seperti dua sisi mata uang begitu. Gitu. Nah, itu saya kira ini harus segera dihilangkan corporate state ataupun kemudian pengusaha yang kemudian berafiliasi dengan penguasa atau kemudian pengusaha yang menjadi penguasa. Itu keren, itu lebih dahsyat lagi kalau pengusaha menjabat sebagai penguasa. Gitu. Baik, nah tentunya juga kita harus mengawal tentu semua kasus-kasus tersebut, Pak Chandra ya. Siap. Baik, Pak Chandra terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.